anak-anak muda yang sekarang mungkin masih tinggal di kota nih misalkan, yang punya ide-ide kreatif, tolonglah pulang kampung, bangun daerahnya. Saya yakin Indonesia tidak akan besar hanya karena orang-orang hebat kumpul di Jakarta, tapi Indonesia bisa akan menjadi negara besar kalau anak-anak muda yang hebat dan kreatif mau kembali dan membangun daerahnya. Makan ikan itu nutrisi kita atau nutrisi anak-anak kita terpenuhi, tercukupi untuk menghadapi masa depan yang kejam gitu. Dunia persilatan tahun-tahun selanjutnya akan lebih kejam. Jadi kita harus benar-benar punya SDM unggul. Salah satunya adalah dengan mengkonsumsi ikan. Halo teman-teman semua, balik lagi di Laut Untuk Semua Podcast. Pada kesempatan kali ini, saya Azim Trisnadi sudah bersama salah satu bintang tamu yang lumayan banyak sudah diliput oleh media. Ya kan? Langsung saja ini dia Kang Aang. Halo, mana nih? Halo, Kang Aang. Ini kan mungkin teman-teman udah ada beberapa hal yang tahu nih tentang si Petek ini. Oh gitu. Tapi sebenarnya pembacaan, maksud pronouns yang bener tuh gimana sih? Bebas sih. Ada yang bilang si petek gitu, ada yang bilang si petek. Bebas aja lah, yang penting laku gitu. Tapi yang orang-orang nggak tahu, tadi kan kita juga udah ngobrol-ngobrol lah sebelum kita record ini kan. Justru ini bisnis pertama yang going well, maksudnya sampai detik ini masih survive, terus juga karyawan juga bertambah, kemudian nggak ada yang dipikir-pikirkan filosofi, emang bener kayak gitu mas? Iya sih, jadi kalau sekarang ini mungkin banyak anak muda yang panutannya tokohnya tuh Steve Jobs atau yang di Indonesia lah Mas Nadiem gitu Mas kan, Nadiem. terus Mas William Tanuwijaya gitu dan lain-lain. Kalau saya waktu itu 2014 saya mulai si Petek ini tuh, yang jadi panutan itu almarhum Om Bob Sadino. Ya. Jadi sering banyak baca-baca bukunya itu, ya kalau mau usaha langsung aja gitu kan, jangan pikir-pikir, hajar aja nanti kamu akan menemukan langkah-langkah selanjutnya katanya kayak gitu. Jadi ya udahlah, tanpa pikir panjang, ya udah kita coba aja mulai jalanin ini gitu sih. Dan ternyata sampai sekarang masih bisa bertahan gitu. Tadi tuh boleh nggak kayak maksudnya kan resign kerja 2 kali ditolak, ketiga baru di approve kan? Ya. Nah itu tuh kan enak mas, maksudnya gaji udah dapat gaji, nikmatin diri sendiri, bisa nabung, bisa buat beli rumah, beli mobil dan lain-lain. Kok malah kayak resign balik ke kampung terus memulai satu bisnis yang gak jelas? Iya ya, nggak jelas ya. Ya kalau ditanya kan sudah enak ya, sudah nyaman. Justru menurut saya karena terlalu nyaman gitu. Oke. Tapi nyamannya cuma buat diri saya sendiri gitu. Ya. Padahal saya bisa ada di posisi itu berkat bantuan banyak orang. Dari kecil saya dikasih beasiswa, dikasih bantuan sama tetangga, sama orang-orang lain tuh banyak banget yang baik ke saya gitu. Karena ya kondisi ekonomi juga memprihatinkan waktu saya kecil gitu. Nah, sampai akhirnya saya bisa sekolah, bisa kuliah, sampai bisa kerja di posisi yang enak, tapi cuma nikmatinya sendiri saja gitu. Jadi saya ngerasa kok kayaknya hidup saya kurang bermanfaat banget ya gitu. Saya juga pengen nih kayak orang lain supaya bisa memberikan manfaat gitu, minimal buat orang-orang sekitar saya. Dan waktu itu usia masih 23 tahun ya, masih muda, ya udahlah resign aja gitu. Kalaupun gagal toh saya masih bisa kerja lagi sih. Iya sih. Pikirannya sih gitu, simple aja gitu. Jadi ya nggak dibuat pusing gitu. Jadi setelah resign, ternyata baru mulai ketahuan susahnya bisnis itu tidak seindah majalah-majalah bisnis. Dulu kalau misalnya lihat majalah bisnis misalkan Omset sekian, gampang banget kayaknya tuh. Tapi pas udah di jalan kok ribet banget gitu. Jadi langsung berubah mindsetnya, ternyata memang bisnis itu sulit gitu. Tapi bisa, bukan bisnis itu mudah. Kalau bisnis itu mudah, hampir semua orang akan jadi pebisnis gitu. Iya, Dan semua orang akan jalan dengan tanpa hambatan. Justru karena bisnis itu sulit, ada tantangannya. Kita yang mau mengambil jalan itu harus disiapkan, harus prepare ketika kita menghadapi tantangan-tantangan di dalam bisnis itu gitu. Jadi ya udahlah, kita nikmatin aja gitu.
tadi kan startnya itu jadi buat teman-teman yang belum tahu, jadi si petek itu adalah produk olahan ikan, betul kan? Yang kering dan crispy, betul kan? Yang praktis tinggal Yang makan. praktis tinggal makan. Nah, bahan dasarnya kan ikan nih. Ya. Bisa diceritain nggak? Kan mungkin bisa lihat kalau orang-orang tuh kan biasanya ngambilnya dari market yang udah jelas. Mungkin ikan tongkol, Ya, ya, ikan tuna. Ya, ya. Ini ikan si petek ya kan yang durinya banyak, amis. Kenapa milih ikan itu, Mas? Karena adanya itu. jadi jadi ketika pulang kampung gitu, saya ngeliat ada potensi ikan petek ini di daerah saya di Cianjur. Jadi rumah saya itu di pinggir danau. Jadi saya tinggal di desa kecil di pinggir danau. Yang saya melihat sendiri potensi danau tersebut itu salah satunya adalah ikan petek gitu. Nah, saya ingat waktu kuliah dan beberapa kali saya kunjungan kerja waktu saya kerja itu ke beberapa kota kayak ke Padang, ke Kalimantan, ke Sulawesi, ke Papua gitu. Saya melihat hampir setiap daerah itu punya ciri khas atau punya ikan-ikan lokal yang mereka olah terus mereka jual dan punya nilai jual gitu. Nah, di daerah saya di Cianjur itu ada ikan petek hanya ditangkap karena tertangkap sama nelayan, akhirnya karena tidak ada yang beli dibuang begitu aja. Dosen saya pernah bilang setiap yang ada di air itu halal dan bisa dimakan kecuali kapal selam gitu. jadi ikan ini kayaknya berarti juga bisa gitu kan dimanfaatkan gitu. Tinggal gimana caranya kan itu. Nah, setelah dicoba ternyata kenapa orang nggak mau makan ikan petek ini gitu. Pertama ukurannya kecil, yang kedua banyak durinya, yang ketiga bau amis. Itu 3. Nah, kan kalau kita fokusnya ketiga ini yang dari zaman baheula sampai zaman nanti gitu kayaknya ikan ini nggak bakal dimanfaatkan. Yeah. Tinggal gimana caranya solusi dari mengatasi 3 masalah ini. Yang pertama ukurannya kecil ya nggak jadi masalah harusnya karena ikan teri juga kecil kan. Yang kedua banyak durinya, tinggal fokusnya gimana caranya ngilangin durinya kan gitu. Duri-duri. Terus yang ketiga ikan ini bau amis. Kenapa bau amis? Karena banyak lendirnya gitu. Tinggal gimana caranya kita menghilangkan lendir. Dan biasanya ikan yang amis itu juga proteinnya tinggi. Nah, setelah saya cek kan awalnya tuh ikan ini hanya dibuang, kalaupun dimanfaatkan hanya jadi pakan bebek tuh. Nah, yang menarik adalah bebek yang makan ikan petek ini, kuning telurnya itu kan ada kuning telur, itu sampai orange gitu. Artinya kan proteinnya tinggi. Nah, saya cobalah bawa ini ke lab di Bogor, dicek kandungan gizinya. Ternyata betul, bukan cuma protein yang tinggi, karena ukurannya kecil dan dimakan dengan duri-durinya, kalsiumnya tinggi, terus ada DHA-nya, ada zincnya, dan berbagai nutrisi yang ternyata itu dibutuhkan oleh tubuh. Khususnya buat tumbuh kembang anak. Makanya ini cocok nih buat kita kembangkan, tinggal gimana caranya nih pengemasannya, cara kita edukasi ke market supaya orang mau memakan ikan ini. Itu sih. Buat yang belum tahu mungkin ada produknya nggak? Ini saya juga udah bawa oleh-oleh nih buat teman-teman dan krunya. Coba kita lihat nih. Oh, ini ya ikan ini. Kayak gini ya. Kayak gini nih. Tuh. Wah, banyak banget. Nah, buat ini apa? Door press. Ikan mungil tinggi kalsium. Oke, ini enak pakai nasi sih. Ya, bisa buat nasi, bisa buat ngemil. Pakai sambel gitu kan. Wah, enak banget sih. Ada variannya banyak ya, Mas ya? Ya, ada berbagai. Nah, ini kok ada ikan roa nih? Ya, ini ada ikan-ikan yang baru yang hasil kolaborasi kita dengan UKM-UKM yang terdampak pandemi. Jadi setelah pandemi 2020 itu kan banyak UKM datanya hampir 50% UMKM gulung tikar gitu. Iya. Nah, daripada mereka gulung tikar ya kemudian gimana caranya kita bantu mereka untuk kolaborasi, akhirnya ya kita hasilkan produk-produk baru dengan brand si petek gitu. Oke. Ngomongin soal pandemi, berarti nggak terpengaruh nih si petek? Terpengaruh. Bisa diceritain nggak? Struggle-nya gimana dong? Pengaruhnya positif kan, pengaruh itu ada dua ya, negatif dan positif. Nah, kita alhamdulillah memang awalnya kita kekhawatiran juga nih kan dampak pandemi, hampir semua F&B sektor kena lah gitu kan. Nah, ternyata setelah kita jalani, kita malah cenderung bertahan dan malah terus bertumbuh gitu. Ternyata setelah dipelajari ada 3 hal. Yang pertama adalah
banyak orang yang ketika pandemi itu di PHK, dirumahkan, kebutuhan mereka meningkat sedangkan pendapatannya berkurang kan. Iya. Makanya orang berbondong-bondong mencari penghasilan tambahan. Nah, si Petek ini sudah di tahun-tahun sebelumnya sudah menggunakan sistem reseller atau kemitraan reseller. Nah, kemitraan reseller ini yang akhirnya menjadi peluang bagi orang-orang yang terkena PHK, orang-orang yang dirumahkan tadi, akhirnya join jadi reseller si Petek. Jadi ketika join ya tentu permintaan lebih banyak. Yang kedua, jenis produknya. Produknya itu adalah lauk makan kering. Karena ini ikan tuh asli ikan ya, bukan biasanya kan cuman perasa ikan gitu. Ini benar-benar ikan yang digoreng kering gitu kan. Nah, produk-produk lauk makan praktis ini jadi primadona bagi keluarga-keluarga yang gak bisa masak gitu kan, yang selama pandemi ini nggak bisa beli di restoran, yang nggak bisa bepergian jauh-jauh, adalah solusinya lauk makan praktis. Nah, yang ketiga adalah produknya itu tahan lama dan bisa dikirim ke berbagai daerah gitu. Walaupun sama-sama praktis, misalnya kayak nugget, kayak bakso, tapi kan dia nggak tahan lama dan nggak bisa dikirim. Nah, produk kita itu bisa dikirim ke berbagai daerah di Indonesia. Makanya dengan sistem reseller, produknya sangat dibutuhkan ketika pandemi. Yang ketiga adalah produknya bisa dikirim ke berbagai kota di Indonesia, dan itulah ketiga alasan itu yang membuat si Petek terus bertahan dan bahkan bertumbuh gitu. Jadi bahkan ada cerita ketika reseller-reseller itu datang ke kita gitu kan, akhirnya dia daftar jadi reseller yang tadinya sebelumnya paling sebulan itu ada paling 100 atau 200 orang reseller baru gitu. Nah, setelah pandemi meningkat 1000 sampai 1500 reseller baru dalam sebulan gitu. Jadi sangat signifikan, bahkan ketika ordernya hari ini, barang baru kita kirim tuh 2 minggu kemudian. Saking nggak ada produknya gitu ya. Kapasitas produksinya tetap, permintaan terus meningkat. Nah, di situ saya berpikir, oh ini harus ditingkatin nih kapasitas produksi gitu kan, supaya bisa memenuhi permintaan reseller. Tapi setelah kita pikir-pikir aja, kalau misalnya kita tingkatkan kapasitas produksi, ada jeda untuk renovasi, ada jeda untuk kita tidak produksi gitu kan. Sedangkan kita ngelihat UKM-UKM yang lain malah gulung tikar gitu. Nah, terbersitlah kenapa nggak kita rangkul aja ya mereka. Mereka sudah punya alatnya, mereka sudah punya bahan bakunya juga. Ya coba kita rangkul untuk kita bantu pasarkan supaya reseller kita nggak lama gitu nunggu produk kita. Akhirnya coba satu dengan Abon Tuna ya. Abon Tuna kita ambil dari mitra produksi kita di Pacitan, kirim sampel, ternyata oke. Kita jualkan awalnya menggunakan brandnya mereka. Ternyata tidak diterima dengan baik oleh reseller dan konsumen. Ini kan bukan si Petek gitu. Saya kan reseller si Petek, saya pengen jualan ya si Petek. Kenapa? Karena si Petek tadi mungkin ada value-nya ya. Ada kita memberdayakan ibu-ibu, memberdayakan nelayan. Jadi nilai-nilai sosial itu yang ternyata membuat mereka tergerak menjadi reseller dan ingin membantu berkontribusi secara nyata. Karena mereka berpikir, Kang, saya nggak bisa segila Akang nih resign dari pekerjaan terus pulang kampung. Minimal dengan saya jadi reseller, saya ikut bantu mensejahterakan masyarakat desa tanpa saya harus resign. Ya, oke juga, nggak apa-apa gitu. Nah, jadi ketika value itu terus bertumbuh, akhirnya mereka sudah melihat si Petek itu bukan sebagai produk tapi sudah sebagai brand gitu. Nah, terus setelah kita coba, ya udahlah solusinya kita repack aja ya, maksudnya kita ganti aja mereknya jadi merek si Petek gitu. Nah, ketika ganti merek si Petek, penjualannya lebih cepat dibandingkan penjualan si Petek sebelumnya. Kenapa? Karena si Petek ini kan orang nggak tahu produknya apa, ikan Petek itu apa, nggak familiar, gizinya kayak gimana. Tapi kalau Abon Tuna mereka sudah sangat familiar. Jadi ketika Abon Tuna yang familiar dengan si Petek yang sudah punya history dan punya story tadi digabungkan malah lebih cepat gitu. Nah, di situ terus UKM yang lain pada ngehubungin, Kang, saya juga punya produk nih, teri dari mana? Dari Madura, kirim. Oke, masuk. Kita repack lagi, penjualannya bagus lagi. Nah, akhirnya saya berpikir bahwa ternyata di titik ini si Petek itu bukan cuma produk ya, tapi sudah jadi brand. Apapun yang kita produksi dengan brand si Petek, reseller kita tuh sudah loyal, akan siap sedia menjualkan apapun yang kita produksi gitu. Jadi kemudian kita juga berubah bisnis modelnya untuk mengembangkan ini. Kayaknya kita nggak perlu melulu punya varian mesin baru gitu. Punya mesin produksi, atau kita
nggak apa namanya, niat awal kita untuk membantu masyarakat di desa kita, ternyata Allah kasih keleluasaan lebih bahwa kamu bisa juga loh, bisa memberdayakan masyarakat di luar desa kamu. Artinya sekarang si Petek bisa hadir di berbagai desa untuk membantu UKM-UKM, untuk membantu ibu-ibu yang sebelumnya mau gulung tikar, yang sebelumnya tidak ada pekerjaan, kan kayak gitu. Oke. Menarik sih. Tadi kita sempat ngobrol tuh nggak nyangka, tadinya juga nggak nyangka kan Kang Ang bakal si Petek ini bakal sebesar ini gitu Iya. kan. Boleh diceritain nggak, kan ini startnya nggak ada model bisnis. Terus bingung juga siapa yang ngerjain Iya. produksinya. Iya. Nah itu cerita awal sampai akhirnya kayak memberdayakan ibu-ibu, terus juga nggak ada model bisnis yang jelas, sampai akhirnya menemukan apa ya, arah, oh iya nih harus arahnya ke sini. Itu boleh diceritain nggak? Iya, jadi kan awalnya ketika resign itu terus ngeliat, oh ada ikan petek nih, gimana ya? Yaudah kita coba goreng deh. Awalnya goreng. Oh ternyata ketika digoreng itu pada nempel-nempel tuh. Oh harus pakai tepung lah. Jadi bener-bener trial and error itu di situ gitu. Karena nggak ada contoh sebelumnya gitu. Yaudah kita coba. Kita jual di warung-warung. Nggak laku karena karena ini produk apa gitu. Kalaupun orang tahu ini produk siapa, ngapain saya harus beli ikan yang banyak gitu kan? Saya goreng sendiri gitu. Akhirnya banyak ada yang ngasih tahu, coba jangan di sini jualannya, coba jualannya di luar daerah Cianjur. Akhirnya saya jualan ke Bandung, saya ke Puncak gitu kan, ke toko oleh-oleh. Jadi sampai akhirnya seperti ini gitu. Jadi nggak tahu ini tuh harus mulai dari mana. Yang saya tahu adalah yang saya bisa kerjakan pada waktu itu saya kerjakan gitu. Jadi nggak nunda-nunda. Kalau misalkan saya nggak bisa kerjakan ya saya tunggu aja nanti sampai saya bisa mengerjakan. Dan rata-rata yang saya lakukan adalah bukan dari ide saya, justru munculnya dari ide-ide orang lain. Contoh misalkan ketika titip di warung nggak laku, si tukang warung itu, si emak-emak ini, si abah-abah atau mama ini ngasih masukan ke saya dan saya terima gitu masukan itu. Oke. Oh iya juga ya. Jadi saya coba membuka diri, menghilangkan misalkan titel-titel sarjana atau apa itu sebenarnya yang menjadi apa ya, mental block kita kan, Iya. gengsi-gengsi. Jadi saya coba hilangkan gengsi-gengsi itu, saya dengarkan setiap masukan. Ketika titip di oleh-oleh pun sama. Ketika saya titip di oleh-oleh, saya kan titip, kalau yang laku baru bayar, yang nggak laku ya nggak apa-apa. Dan saya titipnya bukan ke pemilik toko oleh-oleh kan, ke pelayan yang mungkin dari segi pendidikan atau dari segi itu kan mungkin di bawah kita kalau misalnya kita mau ngitung ke sana. Iya. Tapi baru aja nawarin, udah nggak laku ini mah jelek, kemasannya jelek, udah nggak bakalan laku gitu. Jadi kalau kita nggak sabar ya kayaknya udah berhenti dari sejak lama gitu. Tapi karena saya berpikir bahwa kalau misalnya ini terus dikembangkan, semakin lama bisnis ini semakin banyak juga orang-orang yang terbantukan, akhirnya tetap aja semangat gitu. Nah untuk yang produksi, di bagian produksi ini kan banyak memberdayakan ibu-ibu penduduk desa setempat lah. Udah gitu lansia katanya. Nah itu Ya. gimana tuh ceritanya? Ya karena yang mau serius yang bercanda nih. Dua-duanya. Kalau yang bercanda dulu ya. Jadi kalau ibu-ibu itu mereka tuh fokus gitu. Ya. Ngegorengnya tuh fokus. Kalau anak-anak muda kadang ngegoreng, kadang tiktokan gitu kan. Jadi lama-lama gosong lah gitu. Kalau ibu-ibu tuh mereka fokus gitu. Tapi yang benerannya adalah ibu-ibu ini sudah sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan di tempat lain. Mereka hanya mengandalkan penghasilan dari suaminya yang rata-rata kalau di Cianjur itu buruh tani. Kalau misalkan saya mempekerjakan bapak-bapaknya, mereka bisa punya penghasilan dari tempat si Petek, tapi mereka kehilangan pekerjaan di buruh tani itu gitu. Tapi kalau misalkan ibu-ibunya daripada ngegosip, daripada nonton sinetron kan, lebih baik dia lebih produktif kerja di tempat kita gitu kan. Kita juga sangat fleksibel, kalau misalkan nggak bisa nih hari ini ada arisan ya nggak usah masuk gitu. Iya sih. Jadi sangat longgar untuk ibu-ibu itu. Jadi itulah alasan utama kenapa kita mempekerjakan ibu-ibu yang sudah sepuh gitu, karena mereka sudah sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan di tempat lain. Dengan kayak gitu dari satu ibu-ibu memang sebenarnya susah kalau misalkan kita datang terus kita pidato atau misalkan kita kumpulkan ya ibu-ibu, misalkan anak-anak muda tuh biasanya kayak gitu ya. Ayo kita punya program pemberdayaan bla 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 bla. Nanti tuh akan diketawain sama orang desa tuh. Emang kalau misalkan lu ngerjain kayak gitu untungnya buat gua apa gitu. Gua bisa makan gak dengan program? Kalau misalkan kita nggak punya bukti susah gitu. Makanya
Saya nggak pakai cara kayak gitu. Saya pertama ya cuman Beberapa. satu orang ibu-ibu. Setelah dia ikut kerja bareng si Petek, dia mendapatkan penghasilan tambahan, dia bisa membelikan seragam baru buat anaknya, dia bisa nabung. Nggak lama namanya ibu-ibu tuh akan kedengeran oleh ibu-ibu yang lain kan, cepet banget tuh. Tanpa kita undang, tanpa kita koar-koar, kalau misalkan kita ada bukti untuk pemberdayaan, orang akan datang dengan sendirinya ke kita tanpa kita memberikan atau tanpa kita mengajak gitu. Jadi justru pemberdayaan itu datang dengan sendirinya, dan saya juga kayaknya nggak konsep bahwa ini akan memberdayakan ibu-ibu, nggak juga gitu. Jadi sekarang aja baru orang-orang di luar tuh bilang, oh si Petek tuh memberdayakan ibu-ibu. Kayaknya dulu nggak gitu-gitu amat ya, biasa aja kan. Menurut saya sih gitu. Nah, ikan petek ini kan ada di danau ya berarti ya? Ya. Tawar ya, air tawar Air ya. tawar. Nah, kalau kita ngomongin tentang sisi sustainability issue-nya nih, Kang, kira-kira gimana tuh kalau dari si petek? Apakah sekarang udah mulai dibudidayakan Ya. atau seperti apa gitu? Oke. Memang ini ikan liar ya, ikan tangkapan. Jadi di Cirata itu ada dua sektor. Pertama sektor perikanan budidaya, ada ikan mas, ikan nila, ikan patin, itu di keramba jaring apung namanya. Ada juga ikan-ikan yang di luar, termasuk ikan petek ini. Kalau yang di budidaya itu dia bisa sustainable karena dia ada rantai produksi dari pembenihan, pendederan sampai pembesaran. Nah kalau si petek ini memang ya adanya di situ, habitatnya di situ. Salah satu upaya untuk melestarikan lingkungan adalah dengan melakukan sistem tangkap lestari. Gimana caranya? Kita melakukan penjadwalan kapan kita harus nangkap, kapan tidak gitu. Jadi kita koordinasi dengan nelayan, kita buat aturan tidak tertulis tapi disepakati bersama. Jadi ketika bulan terang itu kalau misalkan hitungan bulan purnama gitu, itu hitungan kalendernya itu kita biasanya kalender Hijriah. Tanggal 13, 14, 15, 16 Hijriah itu bulan terang. Nah, di waktu itu ikan petek ini dia sedang bereproduksi gitu di rawa-rawa. Nah, kita larang para nelayan itu untuk menangkap ikan itu sampai ikan itu Sudah layak. sudah produksi gitu, sebenarnya bereproduksi, memijah dan selesai proses reproduksinya gitu. Nah baru nanti di tanggal-tanggal selanjutnya kita tangkap kemudian. Itu upaya kita untuk tetap melestarikan ikan-ikan ini agar tetap ada gitu, dengan memberikan kesempatan mereka ada jeda untuk reproduksi gitu kayak gitu. Oke. Karena kalaupun nggak ditangkap ikan ini umurnya juga nggak lama. Kalaupun nggak ditangkap ikan ini akan mati dengan sendirinya. Kalaupun mati ya berarti nggak ada manfaat gitu. Iya. Tapi kalau kita tangkap itu akan jadi manfaat bagi kita kan. Oke. Wah, menarik banget sih. Tapi kalau misalkan ya namanya si petek ini kan masuknya ke ranah bisnis nih. Awal mula dapat orderan yang gede banget, pasti kan ada ceritanya sendiri kan. Iya. Mungkin kan tadinya oke lah ratusan ribu, tapi Ya. order pertama kali gedenya tuh nilainya berapa, Kang? Oke, jadi dulu si Petek tadi dari warung-warung. Jadi kemasan juga nggak kayak gini. Kemasannya pakai kemasan plastik, pakai lilin. Oh iya, Kayak gini kerupuk-kerupuk lah, iya, kayak iya. basreng atau apalah gitu kan, Iya, di warung iya. kayak gitu. Terus naik ke toko oleh-oleh. Nah di toko oleh-oleh saya cantumkan nomor HP tuh. Jadi ternyata yang beli si Petek itu kan saya bawa motor ke arah Bandung, terus ke arah Puncak gitu. Ternyata orang yang beli si Petek ini adalah orang-orang Jabodetabek yang sedang liburan ke Bandung, sedang liburan ke Puncak gitu. Oke. Nah dari situ mereka telepon, mereka minta dikirim. Dari situ baru mulai transaksi pakai logistik gitu. Tadinya kan ya kita titip, ternyata ada yang langsung. Terus dari situ mereka pada bilang coba dong bikin websitenya gitu kan. Bikinlah dari yang wordpress.com tuh yang gratisan, bikin di situ. Terus keunggulannya apa gitu di situ. Ternyata mereka itu nggak ngelihat ikan ini dari mana, tapi yang mereka lihat adalah manfaat ikan ini apa, kandungan gizinya ikan ini apa, sehingga mereka loyal, mereka terus membeli si Petek ini gitu kan. Nah dari situ mulailah orang yang tadinya jadi konsumen, saya pengen jualin lagi dong gitu kan. Ada keuntungan nggak buat saya kan kayak gitu. Baru mikir ada sistem reseller, bikin kalau sekarang itu istilahnya pricing strategi lah kerennya. Kalau dulu tuh ya yang penting ada untungnya dikasih ke sini. Nggak ngerti kan. Oke, jalan. Nah dari situ pakai reseller. Dari situ udah mulai pakai reseller.
Nah biasanya reseller itu paling cuma 300.000 gitu kan, 400.000. Nah tiba-tiba ada satu orang reseller yang melakukan order 40 juta. Wah dulu tuh wih, ini paling gede banget ini kan, orderan paling gede yang pernah saya dapatkan gitu kan ketika awal-awal si Petek itu gitu. Jadi saking semangatnya kayak apa ya, antusias banget, ayo kita produksi banyak, ibu-ibu nambah kan, kompor ditambah. Untuk 40 juta itu dulu kita sampai seminggu tuh bikin produksi, kita produksi terus gitu kan. Tadi kan cuma satu kompor, dua kompor, tiga kompor, terus aja sampai akhirnya dengan tenggat waktu kita harusnya selesai jam 5 sore, kita nggak selesai, kita kebut lagi sampai akhirnya malam. Dan kita sudah kontak sebelumnya karena kita tahu 40 juta itu akan banyak, kita sudah sewa truk sewa truk supaya bisa dikirim ke Jakarta gitu. Nah sampai akhirnya ternyata produksi itu selesai jam 11 malam. Selesai jam 11 malam, terus jam setengah 2, jam 1-an istirahat dulu, jam 1 setengah 2 malam kita kirim. Jadi saya sama sekali nggak tidur, saya kirim ditemani supir gitu kan dari Cianjur ke Jakarta lewat jalan busway gitu kayak gitu. Karena supirnya supir kampung nggak pernah ke Jakarta kan. Wah ini lewat jalan busway udah miring ini. Terus akhirnya nyampe ke sana, ternyata itu satu koperasi yang si reseller itu dia koperasi yang dititip lagi di berbagai koperasi di kantor-kantor gitu. Nah dari situ terus kita kembangkan sistem reseller sehingga sampai matang lah kayak gitu. Nah dari situ ternyata si koperasinya itu kayak tutup lah gitu. Sedangkan orang yang order itu dia punya kemampuan untuk canvassing gitu kan, untuk penjualan. Nah terus dia kerja, karena kita nggak ada orderan yang banyak lagi nih, jadi balik lagi kan ke cuma 200.000, 300.000. Akhirnya saya kontak orang itu, namanya Faris, dia alumni UGM. Sebenarnya dia juga keren juga gitu, udah kerja di tempat yang bagus juga. Akhirnya saya komporin, bro gua aja resign nih dari oil and gas, masa lu nggak berani resign nih? Yuk kita sama-sama kembangkan si Petek nih untuk untuk memajukan desa. Akhirnya dia terbujuk, oh yaudah resign, dia sama-sama resign. Akhirnya kita kembangkan itu di 2016. Jadi sebenarnya bisnis si Petek mulai serius itu di 2016. Kita mulai sewa kantor di Bogor, di sana kita mulai bangun sistem reseller, bangun sistem marketing gitu, dan hingga sampai sekarang lah kayak gitu. Total resellernya ada berapa, Kang? Sekarang kalau dihitung mungkin lebih dari 19.000 orang ya, dari Aceh sampai Papua. Oke. Berarti omset mah ada bisa beli rumah lah ya. Lumayan untuk beli bakso sekelurahan. Nah, jadi kebetulan di November ini kan ada Hari Ikan kan. Nah, kita riset, ternyata emang di Pulau Jawa ini konsumsi ikan tuh masih rendah. Nah, menanggapi supaya gimana ya, konsumsi ikan itu meningkat di kaum urban atau di Pulau Jawa ini, menanggapi hal ini gimana nih, Kang? Yang saya pernah survei juga ke konsumen si Petek, ke reseller si Petek, ada beberapa alasan orang nggak mau makan ikan. Yang pertama katanya mahal, karena mungkin segmen marketnya yang nggak sesuai gitu kan. Yang kedua karena bau amis, karena rata-rata orang nggak mau makan itu karena bau amis. Yang ketiga karena alergi, karena ada histamin ya. Kalau ikan itu yang memang sudah busuk dia akan ada zat yang keluar sehingga akhirnya orang itu alergi. Terus yang keempat karena durinya gitu, orang nggak mau makan itu karena malas misahin sama durinya. Nah tapi ada juga beberapa alasan kenapa orang mau makan ikan. Ternyata orang yang mau makan ikan itu lebih ke manfaatnya. Ikan itu proteinnya tinggi, ikan itu mengandung DHA, ikan itu mengandung omega 3. Nah, orang tuh memaksakan untuk makan ikan karena mereka butuh vitamin atau mereka butuh nutrisi itu. Jadi sebenarnya campaign yang paling bagus menurut saya adalah kita kampanyekan bahwa dengan makan ikan itu nutrisi kita atau nutrisi anak-anak kita terpenuhi, tercukupi untuk menghadapi masa depan yang jauh lebih kejam gitu. Dunia persilatan tahun-tahun selanjutnya akan lebih kejam. Jadi kita harus benar-benar punya SDM unggul. Salah satunya adalah dengan mengkonsumsi ikan. Dengan narasi tadi itu, ibu-ibu yang di kota terus punya anak kecil
dan mereka care tentang kesehatan, itu mereka sudah paham gitu. Iya. Makanya ketika mereka sudah pertama kali makan ikan, dia akan keterusan juga makan ikan, bukan karena tadi bau amisnya, bukan karena tadi ada durinya, tapi mereka karena benar-benar tahu manfaat ikan ini untuk anak-anaknya nanti sangat berguna gitu. Iya, iya. Jadi yang digaungkan itu adalah di manfaatnya gitu. Manfaat Makanya nutrisi ya. makanya salah satu tagline si Petek itu adalah cerdas makan ikan gitu. Jadi kita propose misalnya, anak kecil yang sering mengkonsumsi ikan, itu risetnya ada di salah satu profesor di Pennsylvania gitu, menyatakan bahwa anak-anak yang sering mengkonsumsi ikan, kecerdasannya atau IQ-nya 4 poin lebih tinggi dibandingkan anak-anak yang tidak mengkonsumsi ikan gitu. Dengan pendidikan yang sama, dengan lingkungan sama, bedanya dia makan ikan akan meningkatkan IQ-nya 4 poin. Jadi itu sebenarnya informasi yang menarik gitu bagi kita untuk mengajak orang-orang untuk mau lebih banyak makan ikan. Bener sih, menarik banget sih. Memang bener kalau dari nutrisi, the power of emak-emak tuh kalau udah dapet info yang baik, Iya. wah nyebarnya cepet banget ya. Kang, tadi kan sempat mention profesinya di oil and gas itu sebagai environment engineer gitu kan, yang survei ke beberapa pantai-pantai, Ya, betul kan? ya. Nah, berarti udah berapa banyak lah ya pantai-pantai yang dikelilingi ya Lumayan sejauh ini? lah. Kita tuh di sini ada pertanyaan ini soalnya. Yang pertama tuh, pernah nggak sih kayak rekomendasi wisata laut terbaik versi Kang Ang dari keliling-keliling banyak pantai sih. itu? Yang tetaplah di timur lah ya, yang paling bagus tuh Pantai Pedi itu Raja Ampat udah oke. Tapi yang kalau saya harus milih dan misalkan armadanya atau misalkan aksesnya bisa masuk ke situ, sebenarnya ada di daerah Tual, Nusa Tenggara, bukan Nusa Tenggara, masuknya Maluku Tenggara Barat. Iya. Nah itu tuh ada satu pulau namanya tuh Kei, ada Kei kecil, ada Kei besar. Nah itu jernih banget airnya, terus pantainya putih, terumbu karangnya bagus. Wah disitulah itu saya pernah keliling selama 1 bulan penuh dari Raja Ampat turun ke Sorong, terus ke Fak-Fak, terus ke Kaimana, lihat senja di Kaimana, terus muter lagi ke Pulau Kei. Itu sangat terpesona, terus ngelihat air terjun dari kan perbukitan ya, air terjun terus langsung ke pantai. Keren banget itu. Dan banyak anak kecil pada renang-renang. Jadi kita kalau mancing itu, saya mancing dikasih tahu sama kapten kapalnya, mancing nih, spotnya di sini. Pas mancing kan dapet tuh, yes, senang tuh kita tuh, senang udah lumayan banyak lah. Yuk kita ke tempat mancing. Loh, ini apa? Ini kita ngambil buat umpan katanya tuh. Tempat mancing yang aslinya ke arah sana. Jadi pas kita diarahin kapalnya ke sana, pas mancing benar gede-gede ikannya. Jadi kalau kita kan nganggep ikan-ikan seukuran gini udah seneng ya. Iya, Tapi iya. ini tuh umpan buat kita nangkep yang lebih gede lagi gitu. Itu di Pulau Kei. Pulau Tapi Kei. kalau misalnya ke arah barat di Anambas bagus juga. Di apa namanya? Ke Kepri ya. Di Yeah. Anambas di Laut Cina Selatan bagus juga. Ketemu hiu gitu kan, hiu-hiu kecil gitu. Karena memang saya biasanya suka nyelam juga. Iya. Wah, itu ya. Jadi rekomendasi buat teman-teman kalau Iya. mencari pantai. Tapi ya tadi aksesnya kayaknya kalau ke Tual itu kalau nggak pakai kapal pribadi susah kayaknya. Karena itu kan saya pakai kapal penelitian kan, kapal survei. Jadi emang ada privilege ya ke situ ya. Berarti juga suka dong makan seafood, ikan gitu Iya. juga. Seafood favorit Kang Ang apa? Lobster sih. Ya udang besar atau lobster gitu. Yang Itu sih paling emang enak banget sih. Biasanya dibikin Iya. apa Kang? Lebih sukanya di lobster? di apa aja udah enak gitu. Kalaupun misalkan mentahnya sih tapi kalau yang di hasil tangkapan langsung dari nelayan ya, Iya. makan mentahnya juga udah enak. Apalagi kalau misalnya bakar-bakar pinggir pantai, dialungin aja, dialungin tuh ya, dilempar Dilempar, dilempar ya. aja ke bara api, udah dimakan udah enak banget. Iya sih, manis. Nggak usah gitu ya. pakai bumbu-bumbu yang aneh-aneh, justru itu nikmatnya gitu. Lobster ya. Lobster. Baik. Berarti udah ngelihat beberapa laut dan udah ngelihat juga kan berarti sosial masyarakatnya seperti apa. Harapan untuk laut Indonesia apa Kang? Harapannya ya terus dijaga ya. Mungkin saya nggak tahu ini
PR kita semua, mungkin nggak cuma pemerintah tapi teman-teman juga LSM gitu kan. Karena beberapa kali saya masih sering sih ke pantai-pantai kayak misalnya ke beberapa di daerah Banten di mana gitu. Jadi banyak juga ternyata masyarakat pesisir itu mengeluh bukan karena tangkapannya berkurang atau karena apa gitu, karena ada banyak kapal-kapal yang parkir gitu yang apalah gitu kan, ya mungkin itu saya nggak tahu, itu pasti akan lambat laun akan merusak sumber daya laut, dan pastinya kalau misalnya sumber daya laut ya masyarakat juga akan nggak tahu dia mau kerja apa lagi gitu. Karena kita nggak mudah, dia dari kecil atau dari dulu turun-turunnya nelayan gitu kan, terus tiba-tiba kita kasih kerja di pabrik bisa sih bisa, cuman nggak akan jadi produktif, nggak akan jadi bagus gitu. Jadi sebenarnya harus dirawat aja. Jadi kasihlah porsi untuk pembangunan untuk lingkungan juga. Memang susah antara kita mengkaitkan memilih antara ekonomi dengan lingkungan. Memang itu susah banget kan. Tapi ya kan orang-orang di Indonesia ini pinter-pinter nih ya. Oh, cobalah yang pinter-pinter itu tuh membuat aturan atau kebijakan yang orang-orang di pinggiran itu, karena mereka tuh nggak kedengaran kan suaranya. Udah mau di pantai atau di pulau jauh kemana-mana nggak ada yang dengar. Iya, justru kalau misalnya mereka nggak ada, kayak misalkan dulunya ada di satu daerah, saya dulu petani rumput laut, tiba-tiba karena sekarang lautnya tercemar segala macam nggak ada. Terus mereka hidup dari mana gitu? Terus mereka dipaksa untuk nanam memanfaatkan kopra misalkan. Ya sulit, bukan passionnya mungkin di situ. Gitu. Itu sih. Oke, sebelum kita tutup podcast kali ini, ada pesan nggak dari si Petek untuk semua nih masyarakat Indonesia, atau tadi nih tagline-nya cerdas makan ikan, mungkin bisa disampaikan nggak? Ada yang mau disampaikan nggak? Apa ya? Yang jelas adalah buat teman-teman ya, anak-anak muda, sebenarnya kan Aruna anak-anak muda banget, mungkin banyak yang nonton dari anak-anak muda yang punya punya mimpi, punya harapan gitu kan. Jangan takut gitu, karena justru ketakutan itu nggak akan menghasilkan sesuatu gitu. Karena saya aja nih nggak punya basic bisnis, modal nekat, modal berani lah, karena tetap ada perhitungan. Atau dengan keberanian itu kita bisa terus melakukan sesuatu gitu kan. Dan yang jelas adalah kalau kita punya niat yang baik, kita akan diketemukan dengan orang-orang yang baik juga gitu. Itu sih yang yang saya percaya. Dan satu lagi untuk masalah makan ikan itu, si Petek hanyalah satu dari sekian banyak puluhan bahkan ratusan komoditas perikanan yang belum dimanfaatkan di Indonesia gitu. Jadi sebenarnya potensi itu masih sangat banyak, tinggal mau atau enggak nih kita. Anak-anak muda yang sekarang mungkin masih tinggal di kota nih misalkan, yang punya ide-ide kreatif, tolonglah pulang kampung, bangun daerahnya. Saya yakin Indonesia tidak akan besar hanya karena orang-orang hebat kumpul di Jakarta. Tapi Indonesia bisa akan menjadi negara besar kalau anak-anak muda yang hebat dan kreatif mau kembali dan membangun daerahnya. Oke. Wah, sangat ini banget ya, dalam banget. Semoga teman-teman di podcast kali ini mendapatkan inspirasi dan bisa take action di daerahnya masing-masing. Oke, sekian podcast kali ini. Terima kasih banyak Kang. Sama-sama. Sampai bertemu kembali di podcast Laut Untuk Semua lainnya. Bye.